Siap Pak, siap. Saya mulai merekam. Izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bunda Margareta. Selamat siang bagi kita semua. Semoga Bapak dan Ibu tentunya sehat dan di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya Pak ya. Nah, tentunya ini yang paling penting. Nah, pada hari ini kita berjumpa untuk kegiatan refleksi coaching baik pengawas dengan kepala sekolah dan kemudian pengawas dengan FSP. Nah, teknisnya 30 menit yang pertama di sesi 1, Pak Haji Irang nanti sebagai pengawas akan melaksanakan kegiatan coaching bersama kepala sekolah dampingan, dan selanjutnya nanti di sesi 2 nanti Pak Haji dengan saya selaku FSP untuk PSP Angkatan 3, begitu ya. Nah, untuk itu ketika memulai coaching tekniknya, saya tidak akan masuk ke dalam, jadi hanya berdua saja, Pak Haji dengan Bunda Margareta, silakan. Nanti saya akan tutup kamera, walaupun ada rekamannya pun, rekaman ini adalah untuk Bunda Margareta dengan Pak Haji Irang selaku pengawas sekolahnya, begitu ya. Jadi rekamannya itu internal sebenarnya. Tapi kalau boleh untuk FSP ya, matur nuwun. Siap. Boleh Pak, terbuka kok. Boleh. Baik, dengan ini kita akan memulai kegiatan refleksi coaching pada hari ini tanggal 20 November tahun 2023. Waktunya adalah pukul 10.50 sampai pukul 12.05 dengan 30 menit di awal adalah Bapak Haji pengawas dengan kepala sekolah ya, Bunda Margareta, dan kemudian sesi kedua nanti Pak Haji dengan saya, begitu ya. Monggo silakan waktu dan tempatnya Pak Haji, dimulai saja. Saya tutup kamera ya Pak Haji ya. Siap. Silakan Bunda Margareta nggih. Nuwun Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang kepada Selamat siang Pak Margareta. Hari ini kita bertemu dalam rangka untuk pelaksanaan coaching. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Saya ini lagi di rumah Pak karena kurang fit, jadi ya di rumah saja. Oh, siap. Dari kemarin Pak. Baik Bu Margareta, berkaitan dengan sekolah penggerak, kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana kondisi sekolah setelah TK Damai ini sudah dinyatakan menjadi sekolah penggerak. Kira-kira bagaimana, Bu? Secara keseluruhan ada perubahan Pak, lebih baik. Baik. Dari penampilan di luarnya sedikit-sedikit sudah berubah. Kemudian pembelajaran di kelas sudah berubah, terus guru-gurunya juga sudah mendapatkan ilmu yang sudah berbulan-bulan dipelajari. Sampai saat ini masih berusaha untuk memperbaiki untuk kegiatan belajar dan sarana prasarana yang digunakan. Artinya banyak sisi positif ya setelah dinyatakan menjadi sekolah penggerak ya Bu Margareta. Iya Pak, iya. Gitu. Berkaitan dengan TK Damai ini juga, setelah dilakukan pembinaan sekian waktu dan juga sudah dinyatakan menjadi sekolah penggerak, apa saja yang sudah dilakukan setelah sekolah Ibu, sekolah TK Damai ini menjadi sekolah penggerak? Apa saja yang dilakukan? Oke. Yang pertama Pak, penambahan sarana prasarana.
Siap, siap. Melengkapi sarana yang di dalam kelas dan perbaikan Ya. alat peraga literasi dan numerasi. Kemudian untuk guru-gurunya pengembangan program pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian penambahan literasi dan numerasinya. Iya. Kemudian mencoba untuk asesmennya diperbaiki, tapi masih sambil jalan ya Pak ya? Iya, asesmennya ya. Iya. Oke. Ya. Kemudian perbaikan juga sarana dari luar. Untuk kegiatan guru, setelah kegiatan belajar sepanjang hari, itu setiap hari kita meluangkan waktu untuk diskusi hal-hal yang perlu diperbaiki, misalnya TP-ATP atau kegiatan besok mau apa. Oh ya. Ya, seperti itu Pak. Artinya begini Bu, artinya ada hal yang sudah banyak dilakukan setelah Bu Margareta atau Lembaga TK Damai dinyatakan menjadi sekolah penggerak. Artinya di sini melengkapi sarpras, kemudian juga literasi dan numerasi, asesmen, kemudian juga dilakukan refleksi ya Bu Margareta ya. Oh, kira-kira waktunya gimana untuk refleksi itu Bu? Untuk refleksi itu setelah pulang sekolah, anak-anak selesai itu antara jam setelah guru-guru istirahat dan makan ya Pak. Iya, jam 1, jam 2 seperti itu. Oh, ya. Setiap hari Jumat. atau setiap hari. Yang udah terjadwal tuh hari Jumat. Cuman kalau hari-hari itu perlu kita bahas atau ada hal-hal yang perlu dibicarakan ya dibicarakan gitu Pak. Bagaimana? Oh gitu. Ya. Artinya Bu Margareta untuk refleksi yang berkaitan dengan tentang sekolah penggerak ini dilakukan dengan jadwal 1 minggu sekali ya, yang terjadwal ya. Di setiap hari Jumat. Di setiap hari Jumat. Setelah pulang sekolah. Tetapi ketika ada hal-hal yang urgent, tentu dilakukan waktu-waktu lain selain hari Jumat. Mohon izin Bu Margareta, kira-kira seputar apa saja sih yang dibahas ketika melakukan refleksi ini dengan teman-teman? Yang refleksi Pak? Iya. Yang refleksi itu program untuk literasi numerasi. Karena di TKB itu kan memang tidak ditekankan, tapi secara apa ya, literasi numerasinya kan memang harus diajarkan dengan cara bermain gitu. Jadi biar nanti untuk mempersiapkan di SD gitu. Jadi tidak semata-mata calistung, tetapi pakai kegiatan bermain untuk pengenalan literasi dan numerasi. Yang kedua, untuk kegiatan berdiferensiasi. Nah, selama ini kan kita tidak diferensiasinya kan belum Pak, belum dinyatakan gitu loh. Dilaksanakan aja, tetapi masih perlu pendalaman lagi. Mau seperti apa sih gitu. Jadi kita berdiferensi itu mengambil tema yang cocok, yang dekat dengan anak. Jadi kalau selama ini tema-tema dalam pembelajaran itu kan sesuai, ada 8 tema di kurikulum 2013. Nah, sekarang kita misalnya tema binatang yang terdekat dengan anak apa, misalnya ayam, burung, bebek, atau bahkan kemarin semut. Yaudah kita coba semut yuk gitu. Nah, akhirnya karena kan selama ini tiap hari pasti anak lihat semut, tapi kan kita terlewatkan Pak, nggak mempelajari itu. Semut, kecoa, lalat gitu kan. Padahal itu terabaikan ya. Gitu. Terabaikan. Ya sudah, ternyata kita ambil berapa sebulan kayaknya ya. Lalat, kecoa,
apa laba-laba itu kita pelajari, ternyata anak-anak senang gitu. Dan banyak cerita juga dari sekolah ke rumah atau di rumah ke sekolah yang habis kegiatan itu mereka sampaikan ke orang tua gitu. Kembali lagi yang di rumah, Bu, di rumahku banyak kecoa. Nah begitu. Jadi ada imbal balik, ternyata anak-anak lebih happy, lebih senang gitu, Pak. Baik, artinya ketika melaksanakan refleksi, boleh kami catat di sini ada 2 hal, yaitu memperdalam, mengkaji bagaimana menerapkan literasi dan numerasi ya, terutama Iya, Pak. untuk yang kelas B, karena kelas B akan menyongsong ke sekolah dasar. Namun tadi saya dengar bahwa penerapan literasi dan numerasinya pun dilakukan bukan dengan cara calistung, tetapi dengan cara bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain, ya. Iya, Pak. Kemudian itu sudah sangat baik, sudah sangat bagus ketika kita sudah melakukan refleksi, terlebih-lebih refleksi yang dilakukan itu sudah terjadwal di setiap hari Jumat. Bu Margareta, ketika di dalam perjalanan di dalam sekolah penggerak ini, tentu ada kendala, rintangan, atau hal-hal yang barangkali masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan dari Bu Margareta dan juga dari teman-teman. Kira-kira apa kendala atau hal-hal yang barangkali selama ini belum maksimal? Kendala yang jelas itu mengatur waktu, Pak. Oke. Karena pagi kita harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, kemudian anak pulang itu jam 11, guru perlu istirahat, kemudian kalau siang itu mesti koreksi juga kan, guru-guru merapikan kegiatan belajar yang tadi. Betul. Sambil merapikan menyiapkan kegiatan untuk besok. Iya, betul. Nah, itu udah rutinitas sehari-hari ya Pak, begitu gitu. Jadi kalau ada penambahan, yuk kita misalnya kayak kemarin, ayo ada PMO 1, PMO 2, ada siang hari harus Zoom atau Meet gitu. Kadang guru-guru ngeluhnya capek gitu. Iya, iya, kita iya, juga iya. saling support saja gitu. Oke, Ya. ayo nggak boleh capek. Tiap hari kita juga udah capek. Kita mau maju, kita saling support untuk karena kita udah berkomitmen bersama untuk mengikuti sekolah penggerak. Ya, kita saling support sesama teman, sesama guru gitu. Mana yang bisa melaksanakan, kita laksanakan bersama-sama. Oh, gitu. Artinya untuk kendala yang dihadapi adalah pengaturan waktu ya dengan teman-teman. Iya. Karena memang di saat jam sudah pulang, mereka akan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara rutin ya. Tadi sudah bagus, artinya harus ada sebuah kerjasama, ada sebuah komitmen, terutama ibu kepala sekolah yang harus bisa memberikan support kepada teman-teman bahwa TK Damai lembaga ini sudah dinyatakan menjadi sekolah penggerak. Nah, kemudian kendala yang terjadi di dalam proses pembelajaran mungkin kira-kira apa, Bu Margareta? Kalau di dalam proses pembelajaran pelaksanaannya itu kadang anak-anak itu secara spontan satu dua anak ya Pak yang kurang tertib seperti itu. Nah, tapi ya kalau di kelas TKB sih sudah tertib gitu. Kalau di kelas TK kan anak-anak baru gitu, jadi masih ada satu dua anak yang
istilahnya belum bisa dikendalikan, itu juga kerja keras guru juga untuk mengatasi anak, di samping harus memberikan pembelajaran secara anak-anak yang sudah bisa ditertibkan gitu. Iya. Itu kalau pelaksanaan di kelas sih seperti itu. Tapi ya selama ini sih lumayan Pak bisa dikendalikan gitu. Oh, gitu. Ya, artinya di dalam proses pembelajaran salah satu di antaranya adalah siswa yang mungkin sebagian kecil ya yang belum tertib, tetapi secara keseluruhan sudah bisa dirasakan bahwa semuanya bisa tertib ya. Nah, tadi saya coba sebentar. Baik, kami lanjutkan kembali. Iya Pak. Tadi kaitannya dengan yang Ibu katakan hal yang berhubungan dengan pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Itu kira-kira pembelajarannya bagaimana di sekolah? Tolong diceritakan. Kalau di sekolah damai, karena masyarakat di sekitar damai itu kan masyarakat Chinese ya Pak ya, kebanyakan banyak pada konveksi gitu. Ya. Terus masyarakatnya juga Chinese. Nah, karena anak-anak di TK Damai ini yang tahun ini itu kebanyakan itu tidak lancar berbicara, terutama anak-anak yang baru gitu. Nah, diusahakan bahwa guru di kelas itu mengetahui kemampuan anak sejak dari rumah gitu, awal kali masuk gitu. Betul. Jadi nanti di sepanjang perjalanan, oh anak ini sudah ngomongnya sudah jelas, oh anak ini pertama masuk tidak rewel, oh anak ini pertama kali masuk masih rewel. Nah, guru-gurunya harus tahu itu, dan puji Tuhan semuanya guru TK Damai itu siksak gitu, oh tahu ini anaknya cengeng, ini anaknya bandel ini. Nah, itu dalam pembelajaran juga menyesuaikan, oh ini anak ini sudah bisa membaca misalnya. Nah, pasti harus diberikan yang lebih gitu. Kalau sudah selesai kegiatan, silakan ambil ke pojok baca untuk melihat buku atau membaca. Nah, atau yang mau bermain, nah silakan. Jadi mempertimbangkan kemampuan anak dan kondisi anak. Nah, seperti itu Pak. Hasil pandemi ini Pak. Oh gitu, hasil pandemi ya. Oke. Kita menggali tentang berdiferensiasi. Artinya tadi sudah bagus bahwa anak berangkat dari kemampuan yang berbeda. Kemudian ketika kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, tentu pembelajaran yang memberikan pembelajaran yang memberikan kebutuhan anak bisa sesuai dari siswa-siswa yang berbeda. Ya, gitu. Artinya berdiferensiasi itu seperti itu. Bagaimana? Kira-kira ada kendala nggak ini Ibu nih untuk pembelajaran berdiferensiasi di sekolah ini? Kalau dalam pelaksanaan itu ada kendalanya juga. Kalau misalnya kendalanya. Kalau misalnya anaknya memang belum mampu banget atau belum siap begitu, kalau gurunya memberikan materi yang sama dengan yang lain, tentunya anak ini harus mengalami kendala juga gitu. Nah, otomatis gurunya harus mengulang lagi dengan anak ini gitu. Itu tantangan mungkin Pak ya buat gurunya ya. Betul. Artinya ukuran atau batas kemampuan pemberangkatan kemampuan anak memang berbeda-beda
ketika kita melaksanakan pembelajaran dengan berdiferensiasi ini harus mengetahui kemampuan-kemampuan siswa dan tentunya TK Damai gurunya ingin mencoba memberikan agar siswa dari tahapan yang paling kurang sampai dengan tahapan yang sudah baik pun bisa diberikan artinya pemberian materi. Iya. Di dalam pelaksanaan berdiferensiasi ini upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Ibu sebagai kepala sekolah dan juga teman-teman guru agar kebutuhan anak itu bisa terpenuhi, itu apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan, Bu? Yang pertama memang guru harus mengenal potensi anak di awal di awal tahun ajaran atau di awal pembelajaran, misalnya pokok materi gitu ya. Kemudian kedua, guru harus bisa menyusun strategi apa sih yang cocok untuk anak ini, misalnya kalau dulu ya guru satu di depan, anaknya harus menghadap semua guru anak harus mengikuti keinginan guru satu. Nah, kalau sekarang metodenya misalnya dengan cerita, dengan video, dengan membacakan buku, dengan bermain, itu salah satu metodenya. Terus kemudian kalau materi, misalnya materi menggambar binatang. Nah, kalau dulu menggambar binatang ya gajah-gajah semua. Nah, sekarang diberi kebebasan. Binatang apa yang kamu kenal, misalnya binatang di darat atau binatang yang berkaki 4. Boleh gajah, boleh kelinci, boleh sapi. Nah, seperti itu. Kalau misalnya serangga, anak-anak mengenal semut, mengenal lalat, kecoa, atau kupu-kupu. Nah, silakan menggambar pengetahuan anak seperti itu. Jadi guru harus multi talent. Dengan nyanyi bisa, dengan gerak bisa, dengan menari bisa untuk menyampaikan pembelajaran. Jadi harus konsep dari metode, kemudian materinya, kemudian pelaksanaannya harus bervariasi juga, Pak. Dan istilahnya biar menantang anak, biar anak itu tertarik gitu loh, dengan bagaimana caranya materinya menarik gitu, sesuai kemampuan anak, sukanya di mana, apa, seperti itu. Baik, begitu. Jadi ketika kita di dalam penerapan memang dirasa kurang maksimal di dalam berdiferensiasi, tadi memang itu saya lihat kendala yang muncul di TK Damai, kemudian solusi-solusi yang sudah dilakukan Ibu Margareta dan teman-teman sudah cukup bagus. Saya lihat bahwa guru mengenal potensi anak sejak dini. Kemudian juga Ibu katakan bahwa guru mencoba untuk membuat strategi di dalam mengajar agar siswa itu menarik. Di antaranya bisa menggunakan video, kemudian anak juga diberikan sebuah kebebasan. Itu adalah upaya-upaya yang sudah Ibu lakukan ketika dianggap berdiferensiasi ini adalah hal yang perlu dibenahi, ya. Iya, Pak. Kemudian di dalam pelaksanaan kita fokus ke berdiferensiasi karena itu problem yang akan menjadi sebuah titik sentral kesimpulan bahwa yang terlibat di dalam mengupayakan solusi di dalam mengatasi pembelajaran berdiferensiasi kira-kira melibatkan siapa saja di Yang pertama itu memang dari dalam dulu ya Pak, semua guru karyawan itu terlibat. Yang kedua memang kita juga melibatkan orang tua. Memang ada tugas-tugas yang harus diselesaikan di rumah, kita mesti memberitahu
boleh ada di buku tugasnya atau dengan WA gitu. Iya, iya Atau betul. dengan surat, besok mau kegiatan apa kita beli surat dulu. Kemudian untuk kegiatan keluar misalnya kita kemarin itu waktu hari pahlawan ya, Iya, hari kita pahlawan sebelum memakai kan. baju profesi, Oh iya. kemudian mengundang profesi itu melibatkan orang tua murid kebetulan jadi pendongeng dan dokter ya Pak ya, Ya, betul yang betul yang betul. suka dengarkan cerita atau yang mau cita-cita punya jadi dokter Ya, kita ya, ya, baru ya, sampai ya. seperti itu. Kemudian nanti dengan lembaga lain itu ke pemadam kebakaran nanti tanggal 23 kita kegiatan dengan luar gitu. Kalau di puskesmas itu menyangkut dengan kesehatan ya misalnya pemberian vitamin atau Ya, 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 ya. penyuluhan tentang Betul. gizi seperti itu. Ya, baik. Mohon izin kepada Bu Margareta, kita mencoba mengambil kesimpulan dari pertemuan kita kali ini bahwa kondisi sekolah setelah menjadi sekolah penggerak di TK Damai melengkapi serta alat peraga, kemudian program pembelajaran yang juga kaitannya dengan literasi dan numerasi. Lalu juga bisa kita simpulkan dalam pembicaraan kita ini yang sudah dilakukan selama mengikuti di dalam sekolah penggerak ini, artinya mengadakan refleksi di dalam kurun waktu 1 minggu sudah dijadwalkan yang Jumat, tetapi kadang-kadang ketika ada hal-hal yang urgent akan dilakukan refleksi di hari-hari yang lain. Lalu kalau dari obrolan kita ini juga kendala yang dihadapi dari TK Damai ini, yang pertama adalah mengenai masalah siswa dan juga terutama untuk guru-guru ya. Kalau kita kaitkan dengan guru-guru adalah tadi mengatur waktu ya, mengatur waktu yang agak sedikit masih perlu perhatikan kembali. Dan siswa tadi juga diutarakan ada sebagian yang memang masih belum tertib, tetapi yang menjadi fokus, menjadi sorot kita pada hari ini bahwa masih dirasakan pembelajaran berdiferensiasi ini belum maksimal di TK Damai. Namun penjelasan Ibu juga telah mencoba mengupayakan bagaimana pelaksanaan berdiferensiasi ini bisa lebih baik, yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa guru mengenal potensi anak, kemudian juga bagaimana merubah strategi pembelajaran agar lebih menarik pada siswa, juga dengan melakukan pembelajaran video, anak juga bisa diatur metode dan variasi. Hal-hal ini adalah hal-hal yang sudah Ibu lakukan di dalam mengatasi sebuah problem bagaimana mengelola pembelajaran berdiferensiasi agar mencapai yang optimal yang maksimal. Silahkan itu dilakukan terus oleh Ibu, artinya hal-hal yang sudah direncanakan dari refleksi maupun mengoptimalkan guru dan juga tetap rutin melaksanakan refleksi. Baik, terima kasih Ibu Margaret, kayak sepertinya waktunya kita terbatas di dalam ini. Saya berharap ke depan TK Damai akan lebih baik lagi, akan lebih maju lagi. Komitmen dari Ibu Margareta dan teman-teman itu sangat diupayakan.
Barangkali ada saran dari Ibu Margaret sebelum kita akhiri coaching ini? Masih perlu support dan pendampingan serta diingatkan terus Pak agar kita tetap semangat. Siap, siap. Masih butuh support, kemudian diingatkan, gitu ya. Kemudian juga kerjasama dengan teman-teman yang lebih baik lagi, ya. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih Pak. Ya, selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Baik Pak Adi, sudah selesai kami melaksanakan coaching.